Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Oh, jadi kamu Kaisar Harimau ya? Hahaha. Sepertinya kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Bagus sekali. Ini akan sangat menarik jika aku bisa membunuh Kaisar Harimau di sini, ucap leluhur Dong, itu setelah tahu kalau bayi kecil adalah Kaisar Harimau. Sangat bagus. Kamu jangan mati terlalu cepat. Balas bayi kecil dengan senyum sinisnya. Dan, boom, keduanya bertarung dengan sengit di langit. Bahkan Jenderal Dong yang melihat kalau Kaisar Harimau berada bersama dengan Lin Tian, ini membuat wajahnya menjadi sangat jelek. Sekarang dia mengerti, kenapa pemuda ini begitu berani datang sendirian ke alam bawah tanpa membawa Bai Yu, dan Ming Bier yang berada jauh di atas level dewa penguasa tingkat tinggi. Cerita berpindah ke Dewa Angin. Kemana kamu melihat? Pukulan angin, ucap Dewa Angin dengan senyum dingin. Gawat, dan, boom, karena dia tadi sedikit melamun, ini membuat dia terpukul mundur oleh serangan Dewa Angin. Wajah Jenderal Dong sangat marah, karena dia merasakan kalau kekuatan Dewa Angin benar-benar telah meningkat dari sebelumnya. Kamu ingin melihat anakmu bukan? Baiklah, maka aku akan memberikannya padamu. Teriak Jenderal Dong sambil mengeluarkan token di tangannya. Lalu dari arah yang tidak jauh dari sana, sesosok terbang dengan cepat, dan muncul dengan membunuh sebagian dari pasukan dari pihak Lin Tian. Bang bang, ini, wajah Lin Tian tampak kaget saat melihat apa yang muncul itu. Dia tidak percaya, kalau orang ini benar-benar telah menjadikan Tuan Muda Alam Angin sebagai boneka, yang terbuat dari monster darah sepenuhnya. Mengaung, Tuan Muda Alam Angin yang telah berubah menjadi boneka, itu tidak memiliki tanda-tanda seperti monster darah lainnya. Tubuhnya itu sama dengan manusia pada umumnya, tapi matanya telah berubah menjadi berwarna merah darah, dan ada dua taring yang terlihat tajam. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah, auranya benar-benar bukanlah aura dari dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak biasa. Ini benar-benar sebanding dengan bayi kecil, yang dulunya adalah merupakan seorang Kaisar Harimau. Bagaimana mungkin? Ucap bayi kecil yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat juga. Dia merasakan hal yang sama dengan Lin Tian, karena kekuatannya benar-benar luar biasa. Dewa Angin yang melihat itu juga semakin marah saat memandang Jenderal Dong. Namun sebaliknya, Jenderal Dong merasa senang melihat kemarahan dari Dewa Angin, serta keterkejutan dari Lin Tian dan bayi kecil. Bunuh orang itu, ucap Jenderal Dong dengan dingin sambil menunjuk ke arah Lin Tian. Mengaung, Tuan Muda Alam Angin itu pun menyerang Lin Tian, itu setelah dia mendapatkan perintah dari Jenderal Dong. Wajah semua tetua dari alam angin pun berubah, itu saat melihat Tuan Muda Alam Angin menyerang ke arah mereka. Wush! Jangan biarkan dia menyakiti Kaisar Kehancuran. Teriak tetua pertama. Tapi baik dia maupun yang lainnya tidak mengetahui, apakah mereka bisa menahan serangan dari Tuan Muda Alam Angin yang telah berubah menjadi monster itu. Dan, boom! Semuanya terlempar dan terluka, itu hanya dengan satu pukulan keras dari Tuan Muda Alam Angin. Tapi Tuan Muda Alam Angin itu tidak berhenti sampai di sana. Dia menyerang dengan gila ke arah Lin Tian, yang saat ini sedang menatapnya dengan dingin. Mengaung, kamu tetap saja telah mati. Tapi setelah kematianmu pun, tubuhmu masih saja digunakan oleh orang-orang kejam itu. Sebelumnya aku yang mengirimkanmu dalam kematianmu, dan sekarang aku jugalah yang akan mengirimmu ke dalam jalan reinkarnasi, itu agar kamu tidak menderita lagi, ucap Lin Tian secara perlahan, lalu mata dan rambutnya berubah menjadi biru. Segera, aura seorang dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak pun menyebar ke seluruh area tersebut. Bas-bas, bang, wush, pergi.
Ucap Lin Tian yang setelah berbenturan dengan Tuan Muda Alam Angin, dan dia langsung muncul di belakangnya. Lalu dengan pedang elemennya, dia menebas leher Tuan Muda Alam Angin tersebut. Sing, tapi tiba-tiba saja tangan dari Tuan Muda Alam Angin berubah menjadi sebuah pedang yang aneh, dan bahkan mampu menahan tebasan Lin Tian dengan sangat mudah. Tapi Lin Tian tidak menyerah begitu saja, dan dia terus menyerang Tuan Muda Alam Angin tanpa henti. Bang 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 bang, wush, sing sing, teknik pedang 4 binatang Ouchi. Teriak Lin Tian. Bas bas, wush. 4 binatang suci itu langsung menyerang ke arah Tuan Muda Alam Angin. Tetapi sebelum keempatnya meledak setelah menyerang Tuan Muda Alam Angin, itu ada hal aneh yang dilihat oleh Lin Tian. Wush, ada apa dengan orang ini, pikir Lin Tian. Sebelum serangannya meledak, dia benar-benar dapat melihat dalam sekilas, kalau Tuan Muda Alam Angin tersenyum ke arahnya. Meskipun itu hanya sesaat, tetapi dia masih dengan jelas dapat melihatnya. Mengaung. Tiba-tiba saja dari dalam kabut tersebut Tuan Muda Alam Angin keluar, tapi ada perubahan yang aneh dari bentuk Tuan Muda Alam Angin saat itu. Dan inilah yang membuat Lin Tian menjadi tercengang. Tangan, kaki, kepala, dan dari punggung Tuan Muda Alam Angin ini, telah berubah secara perlahan menjadi monster aneh. Dan setelah beberapa saat sebelum Lin Tian kembali sadar, Tuan Muda Alam Angin telah menghilang dari tempatnya. Kiki. Tuan Muda Alam Angin tiba-tiba muncul di depan Lin Tian dalam sekejap. Sebelum dia memukul Lin Tian, secara anehnya dia tiba-tiba saja tertawa pelan ke arah Lin Tian. Sing sing, dan, boom. Lin Tian langsung terlempar keras jauh dari sana dalam sekejap. Keponakan, teriak Lin Guang dengan cemas ke arah Lin Tian yang diterbangkan. Kiki. Sebelum semua orang sadar, banyak tentakel aneh yang keluar dari tubuh Tuan Muda Alam Angin, dan tentakel itu langsung menangkap banyak monster darah biasa, beserta monster darah raksasa. Dan dalam sekejap, semua monster darah itu pun telah ditelan masuk ke dalam tubuh Tuan Muda Alam Angin. Ini, sialan, kalian benar-benar telah melakukan hal yang gila. Teriak bayi kecil saat merasakan aura yang terus meningkat dari Tuan Muda Alam Angin. Wajah Jenderal Dong juga kaget, karena dia sendiri benar-benar tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba saja Tuan Muda Alam Angin akan berubah seperti itu, dan bahkan dia benar-benar tidak mengerti, dan mungkin dia tidak pernah ingin mengerti. Ini tidak mungkin kan, harusnya aku bisa mengendalikannya. Ucap Jenderal Dong, yang berusaha untuk mengendalikan Tuan Muda Alam Angin dengan token darahnya tapi itu tidak berhasil sama sekali. Bangsat, beraninya kamu mengubah tubuh anakku menjadi seperti ini. Teriak Dewa Angin dengan marah, dan memukul Jenderal Dong dengan gilanya. Dan, boom, cerit, Jenderal Dong bahkan langsung memuntahkan darah beberapa kali, akibat menerima serangan dari Dewa Angin tersebut. Leluhur keluarga Dong juga menatap semua yang terjadi dengan perasaan aneh. Padahal jika dilihat dari semua percobaan mereka seperti ini, mereka tidak pernah gagal. Dan mereka juga dapat mendengar, kalau apa yang dia dengar tadi adalah suara tawa. Sial, teriak bayi kecil dengan marah, sambil memukul leluhur Dong dengan keras hingga terpental jauh. Dia segera menyerang ke arah Tuan Muda Alam Angin yang masih dalam perubahan itu. Hancurlah! Teriak bayi kecil menggunakan kekuatan pukulan petir, yang diarahkan ke kepala Tuan Muda Alam Angin. Hehehe, sayang sekali, kamu terlambat Kaisar Harimau. Dan, boom! Bayi kecil yang menyerang Tuan Muda Alam Angin pun terpental jauh ke tanah dengan keras. Tapi bayi kecil langsung bangun, dan memandang ke arah Tuan Muda Alam Angin dengan wajah penuh kemarahan. Kamu belum mati, ucap bayi kecil dengan marah sambil memandang Tuan Muda kedua dari atas langit. Tuan Muda kedua yang sudah menjadi setengah monster itu hanya tersenyum.
Dengan menutup matanya sebentar, perlahan-lahan sosok yang terlihat seperti monster itu, kini kembali berubah menjadi sosok tuan muda kedua yang terlihat lebih tampan. Bola mata berwarna merahnya, serta rambut berwarna merah darahnya, ini membuat dia terlihat jauh berbeda dari dia yang sebelumnya. Bahkan semua ahli dari dua kubu yang bertempur pun, mereka sangat merasakan perbedaan aura tuan muda kedua yang kacau pada saat sebelumnya. Tapi sekarang, dia menjadi sangatlah tenang dan juga tidak terduga. Kaisar Harimau, kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu? Dulu kamu membunuhku dengan kejam, tapi beruntungnya aku masih hidup sekarang. Harusnya kamu memeluk dan mengatakan, "Aku sangat senang kamu masih hidup," ucap tuan muda kedua dengan santainya sambil memandang bayi kecil. "Cih, aku bahkan berharap kamu tidak pernah hidup lagi. Aku juga benar-benar tidak ingin bertemu dengan monster sepertimu lagi," jawab bayi kecil dengan wajah yang sudah mulai gelap. Entah apa yang dirasakan Jenderal Angin, ini membuat dia menjadi sangat kaget. Bahkan dia pun sekarang tidak sadar, kalau dia sudah didesak oleh Dewa Angin sejak tadi. Tapi itu wajar saja, karena percobaan yang dia pikir akan berhasil, malahan sekarang menjadi seperti ini. Monster yang harusnya bisa dia kendalikan, sekarang malah bisa berbicara. Bahkan tuan muda kedua yang tadi telah menjadi monster, kini benar-benar kembali menjadi manusia. Hanya warna bola mata dan rambutnya saja yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan leluhur Dong yang dipukuli oleh bayi kecil sebelumnya, dia juga menatap tuan muda kedua dengan mata yang tidak percaya. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara? Ucap leluhur Dong dengan wajah ketakutan, dan ada rasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Karena setahu dia, darah yang dia dan anaknya ambil di mayat monster itu jelas-jelas hanyalah darah, dan juga monster itu pun sudah mati sangat lama. Leluhur Dong mengerti maksud dari bayi kecil, yang saat ini terlihat sangat marah kepada tuan muda kedua tersebut. "Hahaha, apakah kamu tidak tahu, meskipun aku mati, tapi tetap saja masih ada yang akan datang ke sini untuk menggantikan aku. Apalagi, aku ini hanyalah buatan dari tuanku sendiri," ucap tuan muda kedua dengan tersenyum. Bayi kecil yang mendengar hal tersebut menggertakkan giginya karena marah, dan dia sedikit tahu makhluk macam ini. Jika bawahannya saja sudah sekuat ini, maka ada kemungkinan tuan yang dia maksud mungkin bahkan lebih mengerikan dari monster ini. "Kamu jangan takut wahai Kaisar Harimau. Selama kamu mau tunduk kepada tuanku, maka kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau. Bagaimana menurutmu?" ucap tuan muda kedua tersebut, yang terlihat sedang mencoba membujuk bayi kecil untuk bergabung dengannya. Bayi kecil yang mendengar itu agak terkejut. Dia tidak pernah menyangka, kalau orang ini akan menawarkannya untuk bekerja sama dengan dirinya. Bahkan yang lainnya juga terkejut dengan perkataan tuan muda alam angin tersebut. "Wah, kelihatannya menarik, tapi sayang," balas bayi kecil sambil tersenyum aneh ke arahnya, lalu tuan muda alam angin terlihat mengerutkan keningnya saat melihat sikap aneh bayi kecil. "Wush, tuanmu tidak pantas membuat saudaraku menjadi budaknya," ucap Lin Tian yang sebelumnya telah diterbangkan, dan tiba-tiba saja dia muncul di belakang tuan muda alam angin, dan langsung memukul tuan muda alam angin dengan sangat keras. Dan, boom, gubrak, tuan muda alam angin pun terlempar keras ke tanah, karena dia tidak sempat untuk menahan serangan Lin Tian, yang disebabkan dia hanya terfokus kepada Kaisar Harimau saja. Monster itu merasa tidak akan ada yang berani menyerangnya, setelah mereka tahu kekuatan yang dia miliki. Lin Tian dengan dingin menatap ke arah tuan muda alam angin yang telah kembali muncul di hadapannya. Dengan pukulan Lin Tian tadi, itu tidak ada sedikit pun luka, ataupun bekas pukulan di wajahnya. "Oh, jadi kamu adalah saudara dari Kaisar Harimau ya?"
Kamu memang jenius yang luar biasa, bahkan tuanku tidak bisa dibandingkan denganmu, ucap tuan muda alam angin tersebut. Lin Tian tidak menjawabnya, dan dia hanya menatap tuan muda alam angin dengan serius. Tidak tahu kenapa, dia merasa jika orang ini keluar dari alam bawah, itu akan membuat bencana yang luar biasa di alam langit. Wush! Apakah dia anakku? Tanya Dewa Angin kepada Lin Tian dengan wajah cemas. Tidak, dia sudah bukan lagi anakmu. Kita harus menghancurkan tubuhnya, atau membunuh jiwa yang ada di dalamnya, jawab bayi kecil yang juga muncul di samping Lin Tian. Mendengar jawaban itu, wajah Dewa Angin terlihat agak sedih. Dia benar-benar tidak ingin tubuh anaknya hancur, tapi sekarang tidak mungkin untuk membawa anaknya kembali lagi. Dan lebih baik dia menghancurkan tubuh anaknya, daripada membawa bencana ke alam langit. Aku mohon, kirimkan dia dengan baik, ucap Dewa Angin kepada Lin Tian dan bayi kecil dengan wajah yang meyakinkan. Lin Tian dan bayi kecil hanya mengangguk, dan mereka juga mengerti betapa sakitnya hati seorang ayah, jika melihat anaknya yang sudah mati masih saja digunakan oleh orang yang biadab ini. Wush! Siapa kamu? Tanya Jenderal Dong yang muncul di belakang Tuan Muda Alam Angin, dan muncul bersama dengan leluhur Dong. Tuan Muda Alam Angin melihat kedua pria itu dengan wajah aneh. Dia tiba-tiba saja tersenyum, dan menggerakkan satu tangannya. Lalu dua tentakel merah pun langsung menyerang keduanya dalam sekejap. Bahkan keduanya tidak sempat menghindari tentakel tersebut, karena pikiran mereka telah dipenuhi dengan kebingungan. Walhasil, tentakel itu menembus jantung keduanya dengan tanpa halangan yang berarti. Kamu. Bagaimana bisa monster buatanku menjadi seperti ini? Ucap Jenderal Dong. Buatanmu ya, kalau bukan karena aku ingin kalian mencarikanku tubuh baru, mana mungkin aku akan membiarkan kalian menggunakan darahku. Yang tidak kalian ketahui adalah, meskipun aku telah mati, tapi selama sesuatu yang ada di mayatku dulu masih ada, maka aku masih dapat berpindah ke tubuh yang lain selama tubuh itu cocok untukku, jawab Tuan Muda Alam Angin dengan dingin. Tetapi itu hanya keduanya saja yang dapat mendengarkannya. Keduanya pun sekarang sadar, kalau mereka telah dimanfaatkan oleh monster tersebut yang ingin mencari tubuh baru untuknya. Tapi benda yang dimaksud oleh Tuan Muda Alam Angin ini, itu tentu mereka tidak tahu akan hal tersebut. Jadilah budakku, ucap Tuan Muda Alam Angin. Kemudian perlahan-lahan mata keduanya berubah menjadi merah darah, dan rambut mereka juga berubah semerah darah. Hormat kepada Tuan, ucap Jenderal Dong dan leluhur Dong, setelah sepenuhnya mereka dikendalikan oleh Tuan Muda Alam Angin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.